Hai, Assalamualaikum. Channel Deddy Sapa Teman. Hari ini kita membuat konten sudah malam ya. Tapi kalau di negara Qatar yang penyelenggara Asian Cup usia 23 tahun 2024 masih sore. Jadi kita selisih 4 jam. 4 jam setengah. 4 jam. Hari ini tampang kita kelihatan kusut. Mata kita sedikit lebih sipit. Enggak. Ini mata kita kenapa jadi begini? Karena alergi obat. Jadi sebenarnya hari ini kita mau curhat sekaligus membuka aib sebuah rahasia. Tadi pagi kita berangkat ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, klinik lah. Kita berangkat dengan tujuan untuk mencabut gigi geraham bagian atas sebelah kanan. Kenapa dicabut? Ya pastinya rusak. Giginya ini nggak tumbuh secara bagus seperti gigi orang pada umumnya. Jadi gigi geraham atas ini menjadi runcing dan tajam hingga terbentuklah lubang gigi. Dan ini sudah berlangsung dari 3 bulan yang lalu. Sisa-sisa makanan nyangkut di situ. Kita bertahan karena kita takut dengan keadaan kalau suatu saat kelak giginya nanti ditanggal, dicabut sama pihak medis di rumah sakit. Kita tahan terus sampai akhirnya di bulan Ramadan, seminggu, sepekan sebelum Lebaran. Aduh, makin jadi giginya nggak sakit, cuman sisa-sisa makanan alias sampah nyangkut di sana. Akhirnya memutuskan di hari Senin tanggal 22 April pergi ke rumah sakit terdekat untuk dicabut. Kan biayanya juga gratis, masih di cover sama BPJS. Channel Deddy Sapa Teman, kita mau apa hari ini? Hari ini ada penentuan dua. Satu penentuan pilpres dan satu penentuan juara grup. Apa maksudnya? Di suatu tempat di negara Indonesia sana, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan dan keberatan dari kubu capres dan wacapres dari kubu 01 dan 03 ditolak. Tetap hasilnya pemenang pemilu dan pilpres tahun 2024 adalah kubu 02 Prabowo Gibran. Ini kita mau ngomong politik atau apa? Nanti nyambungnya ke bola. Jadi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan stating opinion. Apa stating opinion? Berbeda pendapat. Mereka adalah Bapak Hakim yang mulia Parit, terus Ibu yang mulia Ibu Erni, lalu juga Pak Saldi Isra. Mereka adalah 3 hakim yang berbeda pendapat dengan kelima hakim lainnya. Jadi apapun yang terjadi, keputusannya sudah final. Kubu 01 dan 02 gugatannya ditolak. Dan pemenang pilpres adalah pasangan 02. Itu berita politiknya. Walaupun dari berbagai tokoh publik, dari berbagai opini-opini, wacana-wacana yang beredar di masyarakat dan di khalayak ramai menyatakan kecurangan telah terjadi. Ya itulah, seperti Qatar menjadi tuan rumah final AFC Asian Cup Under 23. Kecurangan ini sama apa berbeda ya? Kita lihat. Segala sesuatu yang terjadi semua akan dicatat. Entah dicatat oleh publik, dicatat oleh memori, dicatat oleh sejarah, semuanya akan dicatat. Lebih-lebih yang Maha Kuasa mencatat sebagai sumber malapetaka. Enggak lah. Jadi semuanya akan tercatat dalam buku sejarah, entah sejarah kelam, sejarah baik, ataupun sejarah yang memungkinkan
kontroversi dan menjadi pembicaraan publik sampai di akhir episode kehidupan ini. Ya itulah apa ya istilahnya, di zaman sekarang ini semuanya bisa menyimpan sejarah. Jadi kalau dulu di zaman mungkin 30 tahun yang lalu, wartawan atau jurnalis itu bisa menyajikan berita-berita, tapi setelah teknologi bergulir cepat dengan kecepatan yang maha dahsyat, orang-orang, publik, personal, pribadi-pribadi bisa mengabarkan sesuatu dan menjadi jurnalis independen. Kalau dulu berita-berita, mungkin berita-berita di tetangga atau berita-berita di kampung sebelah, kita nggak tahu. Tapi sekarang ketika teknologi informasi berkembang pesat, apapun bisa kita tahu. Bahkan jurnalis sudahlah, lebih sederhananya gini. Dulu kita menjadikan media radio dan televisi adalah sumber informasi, tapi sekarang coba semuanya serba digital. Bahkan jurnalis ataupun wartawan sekarang sudah menjadi independen, jadi tidak bertumpu pada ini ya, media siaran radio dan televisi, tapi semuanya bisa kita saksikan. Jadi kalau tetangga membuat konten, nah itu menjadi bahan berita, kadang-kadang juga viral. Orang dari kampung sebelah memberitakan ada bencana, ada kecelakaan, semuanya kita tahu. Nggak harus nonton TV, nggak harus mendengarkan siaran radio kuno, semuanya dalam genggaman. Jadi semuanya beredar, berseliweran dengan cepat, berita-berita media sosial. Perkembangan zaman. Demikian juga kecurangan. Jadi kecurangan apa yang kita bahas ini? Kita membahas politik atau olahraga ini? Jadi kemarin waktu Indonesia melakoni pertandingan perdana di pembukaan Piala AFC Asian Cup Under 23 menjadi viral dan dianggap sebagai kecurangan di dunia olahraga sepak bola. Bahkan sampai babak akhir penyisihan grup, kecurangan yang terjadi di partai perdana mempertemukan tim tuan rumah Qatar melawan tim nasional Indonesia menjadi ledekan dan parodi di media sosial. Salah satunya akan kita saksikan sebagai berikut. Zing! Ngehalo Qatar, IFC is far, Qatar is far, referee is far, everything is far. This is not the AFC Asian Cup, but the Qatar Cup. This is not the AFC Asian Cup, but the Qatar Cup. No VAR, no Qatar. No VAR, no Qatar. No VAR, no Qatar.
no final kata. Jadi demikian, kalau kecurangan ditutupin dengan kebohongan-kebohongan, kebohongan-kebohongan akan berlanjut dan akan ditutupi terus sampai suatu saat akan meledak. Dan sejarah akan mencatat kecurangan ini sebagai bagian dari dosa besar. Demikian channel. Jadi sahabat teman, hari ini speak up-nya singkat saja ya. Kalau kita membahas lebih jauh dan lebih dalam, nanti kita dipikir atau dikira nanti menyebarkan informasi yang, tapi itulah, kita terus bersemangat menjalani kehidupan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Entah apa yang akan terjadi, kita berharap semua yang akan baik-baik saja terjadi di negara kita. Pemimpin-pemimpin kita diberikan kesadaran bahwa sesuatu yang salah itu adalah salah dan yang benar itu adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.